Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pendidikan Indonesia dari program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Wilky Rizkyanfi, SPD MPD. Dan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 6 anggota kelompok, saya sendiri, yaitu Giani Taula Zahra dengan NIM 2401864, lalu ada Hani Mariati dengan NIM 2407593, lalu ada Hanifah Lutfiah dengan NIM 2406484, lalu ada Grace Brinet Sawaki dengan NIM 2411012, lalu ada Gita Pramesti dengan NIM 2407071, dan yang terakhir ada Hafiz Bahrul Hayat dengan NIM 2411286. Dan ini video presentasi dari kita. Kemajuan teknologi membuat persaingan di dunia bisnis semakin ketat. Untuk unggul, pelaku usaha bisnis perlu membangun kepercayaan dan citra yang positif. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan bahasa yang baik dan tepat dan etika yang baik. Sesuai dengan peran keduanya sebagai etika komunikasi yang efektif di dalam kantor. Etika komunikasi berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen, menjaga relasi yang baik, memberikan informasi, serta solusi yang tepat demi menciptakan pengalaman yang lebih positif. Penerapan etika bisnis menjadi hal yang krusial, bukan? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena penggunaan etika berbahasa dalam komunikasi bisnis secara lebih dalam lagi. Nah, dan adapun objek dari penelitian ini adalah praktik komunikasi bisnis yang mencerminkan etika berbahasa. Sedangkan subjek penelitian terdiri dari dokumen atau literatur yang membahas etika dalam komunikasi bisnis, seperti karya tulis ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber terpercaya yang lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Nah, adapun instrumen utama dari penelitian itu sendiri adalah peneliti itu sendiri, yang mana di sini peneliti menjadi instrumen kunci atau human instrument. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui studi literatur, yaitu dengan menelan berbagai sumber pustaka seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang membahas tentang etika berbahasa dalam komunikasi bisnis. Data yang diperoleh adalah teknik analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi pola, makna dan tema dari data yang dikumpulkan, sedangkan triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang relevan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa implementasi etika berbahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis di dunia perkantoran, yaitu ada 4 aspek utama yang harus kita patuhi, yaitu yang pertama ada kesopanan, kedua kejelasan, ketiga kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia, lalu yang keempat ada empati dalam berkomunikasi. Untuk penjelasan lebih lanjut ada di tabel di sebelah saya. Penelitian ini menyoroti pentingnya etika berbahasa Indonesia dalam komunikasi bisnis di kantor. Penggunaan bahasa yang sesuai kaidah, jelas, sopan, dan penuh empati dapat membantu berjalannya komunikasi bisnis yang efektif dan profesional. Hal ini juga dapat mendukung pelestarian bahasa nasional dalam lingkungan kerja. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan terstruktur dan sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia menciptakan citra profesionalitas suatu organisasi.
Penggunaan etika bahasa Indonesia yang baik tidak hanya menciptakan karakter individu, melainkan juga menciptakan karakter dari suatu organisasi tersebut. Kurangnya etika berbahasa Indonesia dalam kantor akan mengurangi citra profesionalitas suatu organisasi tersebut. Interaksi sehari-hari seperti berbicara santai ataupun pesan teks seringkali diabaikan. Namun, dalam konteks bisnis, penggunaan tata bahasa sangat penting. Ada aspek utama etika berbahasa Indonesia dalam bisnis di perkantoran. Yang pertama, ada penggunaan bahasa sapaan yang resmi. Yang kedua, kejelasan berbahasa. Yang ketiga, ada ketaatan terhadap etika berbahasa Indonesia. Yang keempat, ada empati terhadap etika bisnis. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.